Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Poles, saya dari kelompok besar 3, kelompok kecil 3.2. Ini adalah tampilan awal dari AutoCAD 2022. Ya, pertama saya klik New, kemudian akan tampil seperti di layar, yaitu lembar kerja dari AutoCAD. Pertama saya ketik units, kemudian mengubah desimalnya menjadi 2 angka di belakang koma, terus klik OK. Kemudian saya mengaktifkan ortho, membuat circle, membuat circle dengan radius 28, kemudian bikin circle lagi dengan membuat radius dengan 40, kemudian saya bikin circle lagi dengan radius 52. Setelah itu saya membuat garis atas dengan sejauh panjang 46 mm, tarik ke kanan dan sejauh 34 mm. Bikin garis baru sejauh 34, terus bikin garis lagi sejauh 10 mm dan tarik ke kanan sejauh 25 mm, terus temukan dengan membentuk eksekusi. Terus bikin garis lagi sejauh 25 mm dan bawah ke bawah lagi. Setelah itu bikin lagi garis bawah sejauh 82 mm. Setelah itu garis ke kiri 20 mm buat garis bantu, terus ke atas 6 mm buat garis bantu lagi. Setelah itu bikin garis baru sejauh 69, kemudian saya membuat lingkaran, buat dengan radius 91 mm. Kemudian buat lingkaran lagi dengan radius 12. Kemudian bentar ya, ke sampingnya habis. Setelah itu buat garis bantu lagi dari titik sini jauh 9 mm, kemudian putar lagi buat garis 9 mm. Setelah itu pilihkan 16, dan lagi lingkaran
Saya kehilangan dari garisnya. Belas tadi. Setelah itu saya buat garis line untuk kemudian tan tan lagi. Setelah itu bikin lagi itu fillet untuk di atas, terus tekan R radiusnya itu 5, fillet lagi radiusnya 5, bikin tarik garis lagi dari endpoint ke endpoint tadi. Setelah itu buat garis lagi untuk mematikan yang apa itu benar mudah. Tan sudah itu bikin garis lagi tan tan lagi setelah itu bikin garis lagi tan dari sini tan lagi sorry saya narik bentar garis bantu lagi dari sini ke atas. Mengaktifkan orto biar lebih mudah. Kemudian tarik garis sini, mematikan orto, F9, masukin tan, jika sudah saatnya bikin menghapus garis yang tadi kan belum menggunakan full stream. Saya menghapus garisnya. Sorry sebentar saya apa? Terus buat garis lagi dari sini. Sudah cancel, kita trim, menggunakan trim untuk menghapus. Trim biar tidak dibutuhkan.
dari sini garis yang dihapus saja ya. Setelah itu terus garis ini kemudian kita bikin garis di sini untuk menjadi tan lagi. Itu sudah. So, buat trim lagi di sini. Nah, ini sudah jadi dan inilah hasil dari soal 1. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amdali Pakpahan dengan NIM 2109036019 dari kelompok 3.2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menjawab soal nomor 2. Pertama-tama, hal yang harus dilakukan adalah tentu saja membuka AutoCAD. Ketika kita membuka AutoCAD, maka tampilan pertamanya akan seperti ini. Dan kita akan melihat salah satu fitur yang berada di kiri, yaitu Open dan New. Nah, untuk membuka lembar kerja baru, maka kita harus memencet panel New. Baik, jika sudah memencet tombol New, umumnya kita akan melihat lembar kerja kita seperti ini, bersih, tidak ada coretan, tidak ada gambar-gambar. Lalu pertama-tama untuk menjawab soal nomor 2, hal yang perlu kita lakukan adalah membuat garis vertikal sepanjang 100 mm. Mohon maaf, sebelumnya untuk menjawab soal nomor 2, pertama-tama kita harus mengatur units, lalu memilih settingan precision 0,00 dan skalanya yang kita pakai adalah milimeter, dan kebetulan di sini sudah kita pakai milimeter. Dalam menjawab soal nomor 2, pertama-tama kita harus membuat garis vertikal sepanjang 100 mm. Mohon maaf. 100 mm. ke bawah. Nah, setelah itu kita membuat garis bantu. Garis bantu ke kanan sepanjang 13 mm. Setelah kita membuat garis bantu kanan sepanjang 13 mm ke atas, di atas garis, kita buat lagi garis bantu 36 meter. Hal itu kita lakukan juga pada garis bawah. Kita bikin 36 lagi. Nah, selanjutnya kita juga bikin garis bantu pada tengah-tengah garis vertikal ini. Nah, kita bikin ke arah kanan 35,
Begitu juga dengan arah kiri 35 mm. Setelah kita membuat garis bantu, selanjutnya kita membuat lingkaran pada garis bantu yang di atas dan garis bantu yang di bawah. Begitu juga pada garis bantu yang berada di tengah. Kita memakai perintah circle, yaitu center radius. Center radius ini adalah membuat lingkaran dengan jari-jari lingkaran. Baik, kita bikin pada garis bantu yang kita telah buat tadi sebesar 5 mm dan 13 mm. Lalu kita juga bikin pada ujungnya dengan ukuran yang sama, yaitu lingkaran pertama 5 mm dan lingkaran kedua 13 mm. Jadi kita lakukan juga pada garis bantu yang di bawah. Dan bikin lingkaran pertama 5 mm dan lingkaran kedua 13 mm. Jadi lalu kita membuat sebuah lingkaran yang pada garis bantuan di tengah, di ujung kanan, dan di ujung kirinya. Nah, untuk lingkaran yang pertama kita bikin 20 mm jari-jarinya. Dan lingkaran yang kedua kita membuat jari-jarinya sebesar 32 mm. Lalu kita membuat lingkaran juga pada ujung kiri garis bantu yang di tengah garis vertikal. Nah, lingkaran yang pertama itu jari-jarinya 5 mm dan jari-jari yang kedua lingkarannya 15 mm. Setelah kita membuat lingkaran menggunakan perintah circle radius, maka kita menggunakan lagi tool circle. Tapi yang kita gunakan adalah tantan radius. Nah, tujuan menggunakan tantan radius ini adalah untuk membuat garis yang akan nantinya menyinggung antara lingkaran satu dengan lingkaran yang lain. Atau pada soal nomor 2 kita diminta membuat garis hubung antara lingkaran yang satu dengan lingkaran yang lainnya. Lingkarannya itu adalah lingkaran yang atas dan lingkaran yang bawah. Kita pencet garis yang akan menyinggung lingkarannya. Lalu kita buat radiusnya sebesar 32. Kita lakukan juga di sini. Kita lakukan juga pada di sini 32. Kita lakukan juga di sini 32 mm jari-jarinya. Setelah itu kita menggunakan tool trim untuk merapihkan dan memotong garis-garis bantu dari lingkaran dan juga garis-garis bantu yang di awal kita buat tadi, garis lurus bantu. Kita rapihkan. Lalu kita rapikan ini juga. Oke, nanti akan terbentuk garis hubung seperti ini pada lingkaran yang di bawah juga. Nah, untuk memudahkan kita memotong garis-garisnya, kita cukup memotong garis ini dan garis ini, sehingga akan terlihat mana garis yang akan kita butuhkan nantinya. Sisanya kita tinggal
memotong garis-garis yang tidak perlu. Lalu kita potong garis ini dan garis ini agar terlihat garis hubung yang kita perlukan. Kita potong garis-garis yang tidak perlukan. Nah, lalu kita bikin selanjutnya adalah menggunakan circle lagi, tantan radius, perintah tantan radius pada antara lingkaran yang ini, yang di atas dengan yang di tengah. Nah, kita bikin jari-jarinya 12. Hal itu kita lakukan juga pada lingkaran yang di bawah dengan lingkaran yang di tengah. Kita bikin 12 jari-jarinya. Lalu kita gunakan tool trim lagi untuk terlihat garis hubungnya seperti ini. Untuk membuat garis hubung seperti ini. Selanjutnya adalah menggunakan tool polyline. Nah, tool polyline ini gunanya apa? Gunanya tool polyline adalah untuk membuat garis singgung, garis lurus singgung yang nantinya berawal dari titik tangan lingkaran. Nah, bagaimana cara kita mengaktifkan titik tangan lingkaran itu berada pada objek snap settings, yaitu mengaktifkan tangan. Ya, kebetulan di sini sudah teraktifkan objek tangannya. Nah, lalu kita gunakan tools polyline. Nah, membuatnya mungkin sedikit agak sulit. Kita perlu meraba-raba. Baik. Garis busur yang pertama adalah sebelah sini. Dan garis tangan yang kedua adalah sebelah sini. Nah, setelah kita sudah menghubungkan antara garis titik tangan lingkaran satu dengan titik tangan lingkaran yang lain, atau titik busurnya, lalu kita kepada tahap akhir, yaitu memotong garis-garis bantu, garis-garis yang tidak diperlukan, agar bentuk dari gambar yang kita buat seperti yang diinginkan pada soal nomor 2. Lalu kita potong, yaitu garis-garis yang tidak diperlukan ini. Kita potong semua. Kita potong. Kita potong. Semua garis-garis yang tidak diperlukan. Potong lagi. Potong semua garis-garis yang tidak diperlukan. Oke. Baik, seperti inilah hasil akhir dari nomor 2, seperti yang diminta pada soal nomor 2. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.